Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ini Dewa 19, selamat datang di Balai Kota. Lancar perjalanan? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang namanya Balai Kota. Ya, ini lihat nih marmernya besar-besar ya. Ini marmer Itali barang lama ini. Jadi gedung ini dibangun sekitar awal 1800. Jadi udah 2 abad lebih. Awal 1800 ya? Ya, jadi ini 1800-an. Ini masih kan kelihatan ya bangunan lama nih. Ya. Dulu ini adalah rumah. Rumah tempat kediaman residen atau gubernur gitu Jawa bagian barat. Di sebelah utara itu yang sekarang dipakai istana negara, istana merdeka, itu adalah tempat tinggalnya gubernur jenderal. Yang di sini ada tempat tinggalnya yang ngurusin Jawa bagian barat. Kalau kantor gubernur jenderalnya sekarang jadi Kementerian Keuangan. Itu dulu kantor pemerintahannya. Oh, kalau itu tempat tinggal ya? Tempat tinggal. Ini juga begitu, ini sebenarnya tempat tinggal. Yuk kita masuk sini. Jadi ini ruang seperti ruang tengah ya, ruang tamu. Ruang tamu. Terus ini kamar. Nah, ini apa nih? Oh, ini maket. Ini maket integrasi transportasi. Jadi Ini baru maket, berarti belum jadi ya? sekarang sudah hampir selesai. Sudah selesai. Ini adalah ini utara, ini selatan. Ya. Ini barat, ini timur. Jadi gini ceritanya. Dibangun jalur MRT utara selatan, dibangun jalur busway Transjakarta. Dua-duanya dikerjakan di periode yang hampir sama oleh DKI dua-duanya. Ini dua-duanya perusahaan milik kita. Satu MRT, satu Transjakarta. Tetapi tidak nyambung. Jadi kalau orang naik busway mau pindah di sini turunnya setengah mati. Yang naik kereta, misalnya nih naik MRT dari Bundaran HI, dia mau ke Ciledug, dia kan turun sini harusnya pindah kan? Nah itu yang saya maksud integrasi. Orang mau naik kendaraan umum kalau dia dari satu tempat ke tempat lain bisa. Tapi kalau dia naik kendaraan umum terus berhenti habis itu bingung naik apa, ya lebih baik dari awal naik kendaraan pribadi. Bikin males itu. Kan itu masalahnya, harus integrasi. Jadi saya itu bilang kata kunci satu, apakah terintegrasi atau tidak? Kalau tidak, ada masalah. Nah, jadi seluruh public transport kita itu diintegrasikan, nyambung. Integrasi itu apa? Rutenya integrasi. 2, tiketnya integrasi. Jadi kalau pakai satu tiket dia bisa gonta-ganti. Kalau enggak dompetnya penuh sama kartu nanti. Terus yang ketiga, manajemennya integrasi. Jadi cukup dengan pertanyaan satu kata kunci, integrasi. Nah, di sini diintegrasikan dengan disambungkan sekarang. Jadi kalau orang naik MRT, sekarang bisa pindah ke busway. Sama yang naik busway juga bisa pindah. Nah, selama ini kendaraan umum di Jakarta itu ada. Jadi bukan nggak ada. Cuman tidak menjawab satu pertanyaan. Apakah sudah integrasi? Jawabnya belum. Jalan sendiri. Termasuk yang dikerjain kita nih. Ini kan dibikin kita sendiri nih. MRT bikin sendiri, ini bikin sendiri. Jadi seakan-akan kita ini tidak melayani seluruh warga dalam satu sistem. Nah, jadilah dibuat namanya Jaklingko. Jadi semua itu dalam satu sistem. Jaklingko singkatan apa? Jak itu Jakarta. Lingko ini adalah kata dari Manggarai. Ini sebuah konsep di sana tentang sistem pengairan sawah. Jadi Bahasa lokal. Bahasa lokal. Lingko. Jadi sawah itu misalnya area sawah gitu ya, seperti ini area sawah. Terus di sini ada sistem pembagiannya seperti jejaring laba-laba gitu. Untuk bagi air. Sehingga sistem persawahannya disebut dengan sistem lingko. Nah, lingko itu adalah jejaring. Karena itulah kemudian kita adopsi ke lingko itu di dalam konsep transportasi. Bahwa transportasi harus seperti jejaring.
Yang orang dari satu titik bisa ke titik lainnya karena ada sambungan-sambungannya terus. Kalau tidak seperti jejaring, nggak bisa nyambung tuh. Kan keunikannya jaring tuh karena bisa kemana saja kan, dengan ada intersectionnya itu. Nah, jadi kemudian kita pakai istilah Jaklingko. Nah, Jaklingko itu sistem, di dalam Jaklingko itu ada kereta api, ada MRT, ada LRT, ada Transjakarta, ada bis yang tengah, ada mikrobus. Seperti semuanya terintegrasi semua ya. Jadi kalau orang naik, misalnya nih, tinggal di Karangtengah, dia tinggal naik angkot, terus nge-tap aja, di kartunya di tap gitu, kemudian dia bisa naik angkot itu sampai stasiun Lebak Bulus. Di stasiun Lebak Bulus dia pindah MRT, naik MRT, kemudian turun misalnya di Duku Atas, di Duku Atas dia bisa pindah ke KRL. Dengan satu kartu. Nah, itulah sistem Jaklingko. Dulu di 2016 yang naik Transjakarta per hari itu sekitar 350.000 orang. Terus kita masukkan sistem Jaklingko ini di mana terintegrasi pakai kartu. Awal 2020 per hari yang naik 1 juta. Dari 350 jadi 1 juta. Jadi gini Mas Dhani, kalau kami jumlah bisnya tambah, itu artinya anggarannya ada untuk beli bis. Okay. Tapi kalau jumlah penumpangnya tambah, artinya perilaku warga berubah. Yang asalnya naik kendaraan pribadi berubah jadi kendaraan umum. Terus ada pandemi nih. Pandemi kan kita ngurangin jumlah penumpang ya. Tapi kita optimis kalau nanti pandemi ini sudah lewat, insya Allah lebih banyak lagi. Ditambah konsep pembangunan kotanya itu diubah. Satu, transportasi umum dijadikan satu. Yang kedua, infrastrukturnya dibangun berdasarkan urutan prioritas. Prioritas kendaraan, mobilitas penduduk, itu nomor 1 adalah jalan kaki. Misalnya jalan kaki, karena alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Terus yang kedua, sepeda. Yang ketiga, kendaraan umum. Baru yang keempat, kendaraan pribadi. Jadi, kalau kita jelas urutannya begini, maka yang dibangun bukan hanya jalan untuk mobil dan motor, tapi jalan yang untuk juga kendaraan umum, untuk sepeda, untuk pejalan kaki. Karena itu kita bangun trotoar, bangun jalan sepeda, dan alhamdulillah pengguna sepeda sekarang itu datanya naik 1000%, 10 kali lipat. Dan sepeda bukan sebagai alat sport, tapi sepeda sebagai alat transport. Jadi pakai sepeda bisa pakai seragam, bisa pakai batik. Kalau pakai jas agak panas sih. Setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak lebih kencang seperti genderang bau perang. Setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Setiap ada kamu, otakku berpikir bagaimana caranya untuk berdua bersama kamu. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Setiap ada kamu, mengapa jantung ini berdetak lebih kencang seperti genderang
mau perang. Setiap ada kamu, mengapa darah ini mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak hanya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku Aku sedang ingin, aku sedang mungkin ada kamu. Aku sedang ingin, aku sedang mungkin ada kamu. Aku sedang, Yuk kita masuk lagi yuk. Nah, jadi ini sekarang cerita tentang ruangannya nih. Ini adalah kamar, tapi sekarang ini menjadi ruang tamu. Terus di sini adalah ruang kerja saya. Iya. Sama ya ukurannya ya. Sama, persis. Pas Dewa lagi populer-populernya tuh Setioso Fauzibowo ya. Setioso. Oh Pak Suryadi mungkin. Suryadi Sudirja. Pertengahan 90-an. Iya. Suryadi Sudirja tahun berapa itu? Dia 82 87. 92. 92. Oh iya, Iya. Suryadi sama Setioso. Suryadi. Pertama kali keluar album itu ya, kan 92. 92. Yuk kita sekarang masuk ke dalam ruangan. Sebetulnya ruangan besar, terus kemudian terbuka ya, dibuka dan kemudian sekarang dibagi-bagi jadi ruangannya beda-beda. Ini ruang rapat, rapim. Di sini juga ada ruang rapim, rapat. Jadi itu. Yuk kita lihat sini nih. Ini ruang rawat sejak zaman Setioso atau barusan? Sejak zaman Setioso, cuman jadi saya kembalikan warnanya ke warna putih seperti warna aslinya. Ini tempat gubernur, cuman dulu masih warnanya coklat. Waktu itu saya minta dicoba cari datanya dulu desain awalnya seperti apa, terus dikembalikan ke rancangan semula, terus dicarilah data-data arsip, kemudian keluarlah ini yang paling mendekati kita. Ada di sini ya katanya. Waktu itu dibandingkan dengan kantor sebelah, ini kantor Wapres,
sebelah kantor Perpustakaan Nasional, Lemhanas, itu semua adalah tempat-tempat yang mirip lah. Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih tetap nafasmu menghiasi suasana. Saat ku kecup manis bibirmu, cintaku tak harus miliki dirimu. Meski perih mengiris iris segala janji, aku berdansa di ujung gelisah, diiringi syahdu lembut lakumu. Kau sebab benih membum jiwamu, namun kau tiada menuai buah cintaku. Yang adanya sekuntum rindu, cintaku tak harus miliki dirimu. Meski perih mengiris iris segala janji. Malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini, untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini, untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini, untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Cintaku tak harus miliki dirimu. Meski perih mengiris iris segala janji. Jadi itu tadi cerita kenapa kok kita dorong naik public transport supaya ujungnya rumah tangga di Jakarta itu biaya hidupnya lebih rendah. Karena ongkos transportasi itu bisa
menghabiskan sampai lebih dari 1/4 pendapatan. Tapi nggak ada subsidi ya? Wah, itu subsidi. Subsidi. Justru karena disubsidi itulah maka menjadi terjangkau. Kan Saya juga mikir kemarin ini 10.000. Balik modalnya kapan? kalau pemerintah bukan balik modal. Kalau pemerintah melaksanakan perintah konstitusi. Gitu. Iya. Kalau bisnis Dari modal. maka ngitung return on investment. Iya. Kalau kami itu gimana caranya supaya keadilan sosial itu terjadi di Jakarta gitu. Untuk keadilan sosial terjadi kami harus keluarkan uang demi masyarakat merasakan keadilan gitu. Nah, salah satunya adalah soal transport. Iya. Kenapa kok banyak yang pindah kendaraan umum? Kan banyak yang naik sepeda motor, pindah kendaraan umum. Di jalan nyaman, bisa sambil nulis, bisa sambil komunikasi. Nggak ada hujan, nggak ada panas. Waktunya terprediksi. Iya. Jadi, Nggak udah mungkin dengar macet ya, yang nggak Jaklingko yang angkot itu? Belum. Saya ceritain ya. Jadi, dulu angkot itu kan salah satu problem kemacetan. Iya. Angkot ngetem. Metro Mini. Angkot balapan, kebut-kebutan. Nah, jadi sekarang kita ubah sistemnya. Dulu angkot itu menghitung pendapatannya berdasarkan jumlah penumpang, setoran. Jadi supirnya ngebut nyari penumpang, kemudian orang juga rebutan jalur gemuk sama jalur ramping. Sekarang kita ubah. Jadi angkot itu ikut dalam sistem Jaklingko, kemudian mereka dapat tugas untuk mengelola satu trayek. Trayek itu ada hitungan kilometernya. Jadi dalam satu hari dia harus misalnya minimal 90 kilo, maksimal 110 kilometer. Jadi dia muter itu, karena kontraknya sama kita kilometer. Dia kontrak sama kita. Nggak lihat jumlah penumpang dan nggak ngetem. Ada penumpang, syukur. Nggak ada penumpang, ya tetap jalan. Karena pemerintah sama dia kontraknya berdasarkan kilometer. Terus supirnya punya pendapatan bulanan. Jadi dia nggak usah ngoyo rebutan. Iya, rebutan. Sama sekali, dia udah ada kepastian, ada ini. Bagi pemilik angkot, dia ada kepastian pendapatan selama kilometer tercapai. Terus masyarakat lihat angkotnya udah ngetem lagi, ngetem malah rugi, dia nggak dapet. Iya. Kita udah ukur tuh, setiap rute itu berapa minimalnya, berapa maksimalnya. Dan dengan ada HP, ada pengawasan, gampang tuh sekarang. Jadi, ini keadilan. Warga dapat angkutan umum yang bisa diprediksi, supir dapat kesejahteraan lebih baik, pemilik angkutan mendapatkan kepastian kontrak, kami pemerintah yang menutup kekurangannya, namanya subsidi itu. Tapi ekosistemnya jadi sehat. Jadi ketika kita ingin di jalan itu orang, kita kan kepengen Jakarta jangan diasosiasikan sebagai kota yang garang, tapi kota yang ramah. Lah supir angkot gimana ramah kalau dia ngejar angkot, ngejar setoran? Gimana dia bisa nyapa customer? Supirnya pemarah, kita pun pemarah juga. Iya. Tapi kalau sekarang si supir dapat penghasilan yang aman, oke? Orang datang itu apa kabar, Pak? Perhatikan sekarang. Coba sekali-sekali naik angkot. Itu sekarang orang kalau turun dari angkot bilang terima kasih. Dan yang nyetir juga dia cerita, dulu kagak ada Pak yang bilang terima kasih gitu dia. Sekarang orang kalau naik, turun tuh terima kasih ya Bang. Dengan cara seperti itu, yang namanya, ini yang saya sering bilang, yang namanya persatuan itu ya harus diusahakan pakai cara gitu. Nggak otomatis datang, perasaan tenang, perasaan aman, perasaan damai. Nah itu, cara-cara seperti ini, itu membuat interaksi menjadi sehat tuh. Saya ceritain lagi lebih jauh ya. Ini bukan soal transportasi nih. Ini soal membangun perasaan kesetaraan. Mas Yani, apa sih yang menarik kalau naik kendaraan umum itu?
Tidak ada bisnis kelas Bapak Ibu. Nggak ada. Naik MRT, mau CEO, mau office boy, berdirinya sama, duduknya sama, antrinya sama. Tuh, terus nunggu angkot di tempat pemberhentian, halte. Apa sih yang terjadi? Orang di kampung yang sama itu berdiri di tempat yang sama. Dari apartemen itu ada halte, penunggu tempat yang sama. Mereka jadi interaksi. Kalau dulu naik kendaraan pribadi, dari rumah naik mobil, langsung kantor, turun di kantor, sepanjang jalan dari rumah sampai tempat kerja, tidak ada interaksi antara orang. Semuanya individual. Serempet sedikit juga kenceng pula. Betul nggak? Nah, begitu disiapin public transport, di halte bis orang berinteraksi, di dalam kendaraan umum orang ada perasaan kesetaraan, turun pasti harus ada trotoar. Karena itu public transport sama trotoar itu sepasang tuh. Kalau ada public transport nggak ada trotoar, orang nggak bisa. Sisi lain, kalau ada trotoar nggak ada public transport, terus buat apa gitu. Nah, munculnya kemudian perasaan kesetaraan, perasaan bersama, interaksi. Jadi kami itu membayangkan yang namanya transportasi umum itu bukan sekedar memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain, tapi transportasi umum itu adalah cara membangun perasaan kebersamaan, perasaan persatuan, dan sekaligus pendidikan publik tentang tata cara berada di wilayah umum. Itu gagasannya ya. Itu gagasannya. Berawal dari gagasan. Benar sekali. Karena itu kita sering bilang, ada gagasan dulu, ada narasi, baru eksekusi, karya. Kalau kita hanya bikin karya aja, nggak ada narasi, nggak ada gagasan, terus pertanyaan buat apa itu? Nah ini gagasannya itu. Dan termasuk soal lingkungan hidup. Saya ingat waktu baru mulai MRT diuji coba, itu beberapa orang pejabat tinggi ikut nyoba. Ada menteri dan lain. Terus ada satu orang menteri yang komentar, Pak Gup, boleh nggak saya ngasih masukan? Oh ya silakan. Ini kan belum dibuka nih, baru uji coba. Ini ada yang kurang, Pak. Apa itu? Tempat sampah, Pak. Tempat sampahnya kurang, Pak. Kalau bisa tempat sampahnya dibanyakin. Terus saya jawab, Bu, malah jangan, Bu. Di sini nggak ada tempat sampah. Terus kalau ada sampah gimana? Ya dikantongin aja bawa pulang. Kebiasaan itu Iya. berubah. Loh, kita ini kan tisu ini itu barang bersih. Begitu kita habis gunakan kita katakan sampah. Ya kantongin aja dulu, nanti sampai kantor baru dibuang. Kenapa harus langsung begitu selesai dibuang? Jadi di MRT nggak ada tempat sampah. Kenapa? Ya ini adalah barang bersih sampai digunakan lalu kita ambil permen tuh. Permen tuh kita pegang, tapi begitu udah dilepas bungkusnya mendadak nggak ada yang mau pegang lagi tuh. Padahal masih baik tuh. Lipat, masukin kantong. Ini apa? Transformasi cara pandang. Jadi alat public transport itu satu tempat di mana kita bisa melakukan tadi membangun perasaan kebersamaan, bisa bangun edukasi publik tentang kesadaran lingkungan, soal sampah. Ini soal sampah tuh. Nah terus waktu saya bilang gitu, oh, iya juga ya. Iyalah, kenapa harus selalu kita siapin tempat sampah? Ku coba memahami tempatku berlabuh, terdampar di keruhnya satu sisi dunia. Di muka bumi tak tersaji indah, ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta mendekap diriku, hanya usung sahaja dan bakirana. Betapa mulai usang nur yang ku mohon, ku ingin rasakan
kita ngomong soal Taman Ismail Marzuki. Ya. Gimana tuh? Rencananya Taman Ismail Marzuki kan lagi dibangun. Apa sudah dibangun? Apa sudah selesai? Apa belum ya? Lagi proses. Rencananya mau seperti apa rencananya, Pak Gub? Iya, lagi-lagi kita ingin agar Taman Ismail Marzuki itu menjadi satu. Sorry saya potong sebentar ya. Taman Ismail Marzuki itu sebenarnya kewajiban pemerintah pusat atau DKI? Oh, Taman Ismail Marzuki itu adalah miliknya DKI. Mungkin DKI ya. Iya. Jadi dulunya itu adalah kebun binatang. Terus kebun binatang itu dulunya lagi adalah milik Raden Saleh Cikini, yang kemudian rumahnya dia jadi rumah sakit Cikini. Iya. Halaman belakangnya itu adalah lahan besar, itu kebun binatang karena dia adalah pecinta binatang. Mau Oh iya. Lalu akhirnya oleh pemerintah kebun binatangnya dikelola, rumahnya jadi rumah sakit. Nah, kebun binatangnya kemudian dipindah ke selatan. Sekarang namanya Ragunan. Kemudian tanah itu dipakai untuk dibangun pusat kesenian, kegiatan kesenian Jakarta. Nah, Semenjak gubernur siapa ini? tahun 68 Baru ya. Pak Bang Ali Sadikin. Nah, jadi tahun 2018 kita groundbreaking tuh untuk lakukan renovasi. Setelah 50 tahun perjalanan, ini sudah saatnya Taman Ismail Marzuki ini dilakukan peremajaan. Nah, tujuannya adalah bagaimana ini menjadi ekosistem untuk tumbuh berkembangnya para seniman dari Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia. Disinilah sebabnya kenapa kita ingin agar tempat ini itu menjadi tempat interaksi antar seniman. Karena ini ekosistem yang harus sehat supaya tumbuh berkembang. Yang kedua, ini kita harapkan menjadi tempat di mana seniman-seniman Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena event-event internasional bisa diselenggarakan di situ. Tapi juga Di gedung baru berarti ya? di gedung baru, sekaligus juga menjadi tamu yang mempesona untuk dunia internasional. Karena itulah kenapa standar di dalam bangunannya, fasilitas-fasilitasnya menggunakan standar internasional supaya event-event global itu bisa berlangsung di tempat ini. Jadi kita ingin Taman Ismail Marzuki ini menjadi satu tempat yang ada di dalam radar percakapan pusat-pusat kesenian dunia. Kalau menyebut pusat-pusat kesenian dunia, maka salah satunya adalah Taman Ismail Marzuki. Ya karena infrastruktur kerasnya, bangunannya, ya karena infrastruktur lunaknya adalah para senimannya. Nah, jadi kita berharap nanti dari mulai sastra sampai seni pertunjukan itu bisa semua berada di dalam satu ekosistem ini. Nah, dengan cara begitu, maka kita berharap nantinya warga Jakarta, warga Indonesia punya outlet yang bisa membuat bibit muda, kader-kader baru itu tumbuh berkembang di tempat ini. Showroom ya, semacam showroom ya. Ya. Seniman. Buat seniman. Rencananya kapan selesai itu? Ini sebetulnya nanti tahun 22 harapannya sudah selesai. Insya Allah. Sekarang udah ada foto-foto yang udah mau jadi, udah ada berarti ya? Udah ada. Sebagian udah jadi. Bagian-bagian depan udah jadi, tinggal belakangnya masih. Dulu kan ada gedung pertunjukan musik dulu itu. Semuanya nanti akan ada Tetap lagi. masih ada apa diperbesar? Semua, jadi gini, Terakhir aku 2017 ke situ. udah agak lama kalau gitu ya. Nanti kita akan punya semua tempat untuk seni pertunjukan,
semuanya ada. Menarik, saya nggak pernah dengar. Kemudian Saya sempat sepedaan ke situ, udah bangunannya udah baru gitu, satu Iya. tamannya gitu. Udah bagus. nah, itu memang akan menjadi tempat yang mudah-mudahan semua bisa terfasilitasi. Pernah terjadi suatu peristiwa setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 September 1945 berlangsung rapat raksasa dalam rantai persatuan yang kuat. Beratus ribu massa rakyat datang berduyun membanjiri lapangan Ikada. Di tengah lautan merah putih terbaca satu tanah air, satu bangsa, satu tekad tetap merdeka. Tak ada lagi tersisa istilah takut. Tak ada langkah surut. Walau di bawah ancaman senjata dan bayonet terhunus serdadu Jepang. Sorak-sorai dan pekik merdeka segera membahana ketika Bung Karno melangkah gagah menyibak kerumunan massa. Akhirnya Bung Karno berfatwa, percayalah rakyat kepada pemerintah Republik. Kalau saudara-saudara memang percaya kepada pemerintah Republik Indonesia yang akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek karenanya, maka berikanlah kepercayaan kepada kami dengan tunduk kepada perintah-perintah kami dan tunduk kepada disiplin. Sunyi sesaat, hening memagut jiwa. Massa rakyat berangsur-angsur surut, meninggalkan gelanggang, pulang dengan tenang. Namun di sanubari mereka tekad telah terpatri, yaitu semangat perlawanan terhadap penjajahan, semangat perlawanan terhadap penindasan, dan semangat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dan kemanusiaan. Semangat inilah yang sekarang kita butuhkan untuk bangkit bersama agar Jakarta di ulang tahunnya yang ke-494 maju kotanya, bahagia warganya. Situasi yang tidak mengenakan di saat Jakarta sedang berulang tahun yang ke-494 ya. 494. 494 ya. Pas di saat Covid sedang sangat tinggi-tingginya mencapai rekor melonjaknya tercepat selama ini, kan nggak pernah tercepat selama ini kan ya Pak Gubernur ya. Itu kita nggak tahu kenapa. Nah, kita cuma mau tanya bagaimana cara Pak Gubernur dan jajarannya menghandle masalah ini. Ya, kita berharap semuanya akan baik-baik saja gitu Pak Gubernur. Ya. Gini, sebelum sampai yang situasi sekarang nih, kan kejadiannya tahun lalu, awal tahun ada wabah
Kemudian wabah ini tanggal 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, yang artinya kalau pandemi itu terjadi di seluruh Seluruh dunia. Nah, yang dilakukan oleh kami di DKI adalah satu, kita akan lakukan semuanya secara transparan. Apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi. Yang kedua, karena ini adalah hal baru, maka kita merujuknya kemana? Merujuknya kepada para ilmuwan. Karena itu semua kebijakan kita merujuk pada ilmu pengetahuan. Bukan kemauan kita, tapi apa yang oleh ilmu pengetahuan dikatakan sebagai cara yang harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga, kita lakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan penduduk. Jadi kalau saya tanya apa prioritasnya? Keselamatan. Itulah yang paling penting. Nah, begitu muncul warga belum punya pengalaman menghadapi pandemi, masker belum ada di mana-mana, rumah sakit juga belum siap untuk penanganan, SOP masih minim, kami kemampuan testing juga belum tinggi, pengalaman penanganan kasus juga masih sedikit. Langkah yang dilakukan adalah meminta warga berada di rumah. Itu kerjakan. Jangan bepergian dulu. Kalau warga diminta datang di rumah, lalu bagian kami mengerjakan yang disebut 3T. Testing, tracing, treatment. Kami tingkatkan kemampuan testing, tingkatkan kemampuan tracing, tingkatkan kemampuan mengobati. Dengan cara menambah kapasitas rumah sakit, menambah jumlah tenaga medis, dokter, perawat, di saat warga di rumah. Ketika kemampuan testing sudah naik, warga secara bertahap dibolehkan keluar. Testing, Tracing, treatment itu gagasan juga ya? Iya, Gagasan. 3T itu. Lalu warga bisa keluar, protokol kesehatan ditetapkan. Pakai masker. Dulu kan harga masker sampai tinggi sekali karena jumlahnya awal-awal. cukup. Jadi kira-kira setelah gitu, warga di rumah, negara, pemerintah menyiapkan kemampuannya. Kemampuan pemerintah naik, warga bisa keluar bertahap. Nah, kemudian disitulah kita harus kerja bersama. Karena penularannya kan tidak terjadi di ruang umum saja. Penularannya itu malah justru lebih banyak terjadi di ruang-ruang yang private. Berdasarkan tracing tadi ya. Kalau di rumah, di kantor, di tempat makan, kan penularannya paling utama lewat apa? Udara, karena kita bicara, karena itu masker harus. Cuman kecenderungan kita kan kalau ketemu yang kenal buka masker, ketemu yang tidak kenal pakai masker. Lah ya di situlah letak masalahnya gitu. Virusnya pindah nggak tanya kenal sama enggak gitu. Jadi ini pindah di mana-mana gitu. Kita ini di kendaraan umum pakai masker, begitu sampai kantor lepas masker, lah terus gimana? Jadi kita kemudian kampanye itu di awal pertengahan tahun lalu kita udah tetapkan kalau nggak pakai masker ada denda. Kemudian tapi kan pengawasan yang bisa dilakukan ada di ruang publik. Kalau di ruang private sulit untuk dilakukan pengawasan. Sementara virusnya menular nggak kenal wilayah private dan publik. Nah, kemudian kapasitas rumah sakit kita tingkatkan di Jakarta ada 193 rumah sakit. Dan saat ini ada 106 rumah sakit yang digunakan untuk menangani COVID. Lalu DKI punya rumah sakit daerah, ada 32 rumah sakit. 32 rumah sakit itu 13 rumah sakit 100% dipakai untuk COVID. Yang 19 itu minimal 60% untuk COVID. Jadi kami menyiapkan semua sumber daya untuk menyelamatkan warga. Nah ini yang kemudian kita kerjakan. Nah sesudah Lebaran ini kasusnya meningkatnya tinggi sekali. Lalu ada varian baru yang ditemukan di sini. Plus ada konsekuensi dari itu kecepatan penularannya tinggi,
anak-anak yang dulunya tidak banyak kena, sekarang banyak yang kena. Kemudian kami menambah kapasitas terus tempat tidur itu supaya sanggup untuk menangani. Nah, sekarang kita harus lakukan dua-duanya. Pengetatan juga harus dikerjakan. Jadi insya Allah saat ini di saat yang sedang tinggi, ini kan saat kita mau memperingati hari jadinya Jakarta, kita berhadapan dengan pandemi yang cukup tinggi, cukup signifikan. Saat ini yang paling penting di antara saat-saat yang lain. Iya. Karena pertambahan kasus itu dari hari ke hari tidak bertambah 10%, 5% gitu, tapi lompatnya 50%, 75%, kadang-kadang lompat 2 kali lipat. Jadi padahal kami itu di Jakarta, kemampuan melakukan testing kita ini udah sangat tinggi. Tidak ada wilayah lain di Indonesia yang kemampuan testingnya setinggi Jakarta. Dari seluruh Indonesia, 50% testing itu terjadi di Jakarta. 50% lainnya seluruh Indonesia. Jadi kita ini dari sekitar 150-an sampel per hari, sekarang sudah meningkat luar biasa. Aturan WHO nih, setiap 1 juta penduduk minimal 1000 testing. Jadi kalau Jakarta ada 10 juta, berarti minimal 10.000 per minggu. Jakarta itu sudah mengerjakannya 110.000 per minggu. Jadi kita ini sudah 11 kali. Atas kemauan pribadi testing atau pemerintahnya yang aktif untuk melakukan testing? Nah, itu namanya tracing. Tracing itu tadi itu. Jadi begitu ada yang positif, maka dilakukan tracing. Orang-orang yang Pernah berinteraksi itu dilakukan testing. Nah, harus mau. ya sebaiknya begitu. Karena kalau tidak, potensi terpapar. Nah, Jakarta itu 18. Setiap satu kasus ada 8 orang yang di tracing. Itu juga termasuk yang tertinggi. Tinggi itu ya. Nah, kemudian dari situ kemudian terdeteksi. Itu sebabnya kenapa tingkat kematian di Jakarta itu rendah. Karena terdeteksi awal, belum tentu ada gejala, sudah tahu. Sehingga kalau orang punya komorbid, dia bisa cepat-cepat dilakukan penyelamatan. Nah, seringkali taunya terlambat, sudah berat, baru dites COVID, akhirnya terlambat. Nah, kita di Jakarta alhamdulillah karena testingnya tinggi, kecepatannya tinggi, di Jakartanya testing kurang dari 24 jam udah keluar sekarang hasilnya. Nah, dengan cara seperti itu maka kita bisa menyelamatkan lebih banyak warga. Testing itu antigen atau PCR? PCR. Mahal PCR. ya, Sebetulnya mahal. Iya. Tapi itu ketika kita bicara menyelamatkan nyawa, itu menjadi murah. Kalau kita bicara tentang itu sebagai untuk uji coba, maka itu jadi mahal. Tapi begitu itu dilakukan, bayangkan orang ketemu usianya 68 tahun, ada komorbid, terdeteksi belum punya gejala, langsung kita bisa ajak, ibu masuk aja dah, biar kalau ada penurunan kita bisa cepat tangani. Nah begitu dia pulang sehat, itu harga testingnya mahal itu menjadi nggak ada artinya, karena ibu ini selamat gitu. Tapi begitu kita nggak testing, dia positif, terus sudah 10 hari kemudian tahu udah sesak napas, tahu nah kemudian tidak tertangani, lalu wafat, itu udah nggak bisa dikembaliin lagi tuh. Jadi Jakarta lakukan itu dan alhamdulillah dengan cara begitu tingkat kematian kita rendah. Nggak sampai 2%. Ya 1,5, 1,6%. Harus kita jaga terus, makanya minta dibantu ini buat semuanya. Terus yang kedua, gimana ini semua selesai? Kan kita kepengen ini selesai, COVID ini. Selesai itu apabila orang-orang memiliki imunitas. Herd immunity itu bukan? Ya, artinya herd immunity itu dalam teorinya ya. Tapi intinya adalah orang-orang memiliki tumbuh antibody. Sehingga dia virusnya kan akan ada terus gitu. Sehingga
tidak masalah dengan virus itu. Bagaimana supaya ada antibodi? Ada dua cara. Satu, terinfeksi, sembuh, dia punya antibodi. Iya. Saya terinfeksi udah, Iya. setelah sembuh ya ada antibodinya nih. Yang kedua, tumbuh antibodi karena vaksinasi. Jadi sekarang di Jakarta digenjot vaksinasi. Kita sekarang melakukan vaksinasi per hari minimal 100.000. 104.000, 107.000, bahkan pernah sampai 110.000. Supaya penduduk di Jakarta itu bisa segera tumbuh imunitas. Nah, nanti mudah-mudahan target kita 7,5 juta penduduk dewasa di Jakarta. Berapa persen? Kalau penduduk dewasa bisa semuanya udah. 100%. Ya, karena dewasa tadi masih di atas 18 ya. Itu bisa tercover. Kalau itu terjadi, maka masih bisa terpapar, tapi insya Allah gejalanya tidak Ringan. berat. Nah. Jadi ada terpapar, ada terinfeksi gitu. Terpapar ya memang kena virusnya gitu, tapi infeksinya nggak berat. Insya Allah.